Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini. Di video kali ini, kami akan menyampaikan mosi kami nomor 2, yaitu penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme bangsa. Kami sebagai tim afirmatif. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Willy karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan argumen kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agita Tarigan dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Luis Vincent dari 10 MIPA 3, absen 23. Perkenalkan, nama saya Tiara Valentina dari kelas 10 MIPA 3. Saya pembicara 1 akan menyampaikan argumen saya. Saya setuju dengan dewan tersebut yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya sikap nasionalisme. Karena dalam penggunaannya dapat merusak kaidah kebahasaan Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang seringkali mencampurkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, tentu akan membuat seseorang menjadi jarang menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga secara tidak langsung akan membuat orang tersebut mengalami kesulitan dalam memahami kaidah kebahasaan Indonesia. Sekian dari argumen saya memberikan kesempatan kepada pembicara 2. Saya, pembicara 2, akan menyampaikan argumen saya. Secara formal, sampai saat ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai kehilangan identitasnya, mulai dipandang sebelah mata, dan diremehkan oleh berbagai kalangan. Bahkan ada yang mengakui bahwa dengan berbahasa Indonesia, dirinya dianggap tidak gaul. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia termasuk ke dalam aspek kebudayaan, dan kebudayaan itu mencirikan nasionalisme suatu negara. Presiden kita sendiri pernah menyampaikan, janganlah bahasa Indonesia luntur dari jiwa kita, apalagi dengan berkembangnya bahasa asing di Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan simbol nasionalisme kita dan identitas kebudayaan bangsa Indonesia. Sekian dari argumen saya berikan kesempatan kepada pembicara ketiga untuk memberikan argumennya. Saya pembicara ketiga akan memberikan argumen. Di masa seperti sekarang ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh arus dan pengaruh bahasa asing yang sangat jelas tidak sesuai dengan bahasa dan budaya Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Sudah pasti karena ini menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia yang disiplin adalah pemakaian yang patuh terhadap semua kaidah dan pedoman pemakaian bahasa Indonesia. Sebagai kalangan muda, haruslah menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sikap kesetiaan berbahasa Indonesia terungkap jika mereka lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing dan bersedia menjaga agar pengaruh bahasa asing tidak terlalu berlebihan. Jika kebanggaan berbahasa Indonesia terungkap melalui kesadaran bahwa bahasa Indonesia pun mampu mengungkapkan konsep yang rumit secara cermat dan dapat mengungkapkan isi hati yang sehalus-halusnya. Yang perlu dipahami adalah sikap positif terhadap bahasa Indonesia ini tidak berarti sikap berbahasa yang tertutup. Sekian argumen saya berikan kepada argumen 1 untuk menyampaikan kesimpulan. Dari ketiga argumen yang telah disampaikan, dapat saya simpulkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya sikap nasionalisme.
Hal ini dikarenakan dapat merusak kaidah bahasa Indonesia dan membuat seseorang menjadi meremehkan bahasa Indonesia. Serta dalam penggunaannya juga dapat membuat seseorang menjadi jarang menggunakan bahasa Indonesia dan mudah terbawa oleh pengaruh bahasa asing itu sendiri. Sekian yang dapat saya simpulkan. Saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari argumen kami. Semoga argumen kami dapat bermanfaat. Dan maaf jika kami ada salah kata. Sekian, terima kasih.